Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti pemirsa setia TP Jambi dimanapun Anda berada? Rasanya senang benala dak nunyo. Karena kanti-kanti siangko walaupun cuaca dak menentu macam budak tu. Tapi kanti-kanti di rumah kita kok masih setia benala menonton Berkabar Jambi. Tentunya pada edisi Sabtu 17 Februari 2024. 17 Februari 2024. Artinya kita lah H plus berapa Gi kalau misalkan dari pemilu? Tiga kalau hitung-hitung. Tiga yo. Nah, kita doakanlah mudah-mudahan nanti siapapun nang duduk dak nang jadi datuk pemimpin kita, mudah-mudahan amanah. Amin, betul benar lah. Macam mana? Ainun makan balik dusun. Alhamdulillah balik ke dusun. Nyoblos. Ketika saya pergi ke TPS, disitulah saya tersadar lagi. Pokoknya kita kau gaek lah tu. Iya, soalnya budak-budak kecil yang biasa dulu tu zaman mengen kita tengok masih pakai selawar pendek, masih pakai singlet. Kini kalau nyoblos go. Iya. Tu ganti-ganti panggilan alam namoy. Panggilan alam untuk panggilan apa? Suruh kawin. Lah tu jo, kapan lagi kawin lagi? Kagi lah tu, belum nampak hilale yo kan. Belum nampak hilale. Kini kita nampak dulu siapa pemimpin kita kagi. Nah, kagi lah pemimpin rumah tangga. Nah, Yogi, tentunya tim redaksi kami lah menyiapi beberapa informasi penting. Di antaranya Bawaslu pastikan tidak ada surat suara yang tercoblos sebelum pemilu 2024. Nah, selanjutnya Ainun, penyakit pasca banjir kok telah mulai menyerang warga. Kemudian juga tim SUS dikerahkan ke TKP kebakaran sumur minyak ilegal di Tahura. Nah, ganti-ganti macam mana informasi selengkapnya bersama saya Ainun Hussein dan saya Yogi Apakelianto, ikolah Berkabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita yang pertama, lah selesainya proses pencoblosan pemilihan umum serentak pada 14 Februari kemarin, rekapitulasi suara pada tingkat panitia pemilihan kecamatan akan dimulai sejak 15 Februari 2024. Pasca selesainya masa pencoblosan pemilihan umum serentak pada 14 Februari, rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan akan dimulai pada 15 Februari 2024. Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahru Rozi mengatakan, rekapitulasi suara di tingkat PPK akan bergulir setelah selesainya proses penghitungan di tingkat panitia pemungutan suara atau PPS di masing-masing TPS. KPU mengklaim, hingga selesainya proses pencoblosan, belum ditemukan adanya laporan kejadian khusus yang terjadi saat pemilihan berlangsung. Walaupun bersamaan dengan kondisi cuaca yang tak nentu saat hari pencoblosan. KPU optimis tak ada pemilihan susulan maupun pemungutan suara ulang di Provinsi Jambi. Sementara untuk logistik pemilu, dipastikan sudah terdistribusi dengan baik dan 100% sampai ke setiap TPS. Sesuai dengan aturan-aturan dan sampai hari ini belum ada laporan kita yang kita terima terkait tentang kejadian-kejadian khusus ya. Dan malam tadi kami sudah koordinasi juga dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota seprovinsi Jambi dan semua kebutuhan logistik di setiap TPS itu sudah sampai 100% dan terpenuhi semua kebutuhan di TPS. Berdasarkan data KPU Provinsi Jambi, total daftar pemilih tetap untuk wilayah Provinsi Jambi berjumlah 2.676.107 orang. DPT tersebut tersebar di 11.160 TPS di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti kaliko pasca perhitungan suara di tingkat TPS, sejumlah logistik pemilu kini telah didistribusikan ke kantor desa atau kelurahan. Sementara itu, KPU Muaro Jambi telah menetapkan jadwal rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat PPK. Setelah pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS, sejumlah logistik pemilu termasuk surat suara telah didistribusikan kembali ke kantor desa atau kelurahan seperti di Kelurahan Sengeti Muaro Jambi pada Kamis pagi tadi.
Sementara untuk pendistribusian logistik ke tingkat kecamatan akan dilakukan setelah semua logistik terkumpul dari TPS di kelurahan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum telah menjadwalkan pelaksanaan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Komisioner KPU Kabupaten Muaro Jambi Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Arisno mengatakan, pleno di tingkat PPK akan berlangsung selama 7 hari, terhitung tanggal 16 sampai 23 Februari mendatang. Bila masih terkendali dan aman, dan sampai pada saat ini pun kondisinya masih aman dan terkendali, walaupun kemarin cuaca hujan kan, itu yang kita takutkan. Tapi alhamdulillah untuk hari ini dan tadi malam juga terus kami monitoring keliling, alhamdulillah masih aman. Arisno juga mengingatkan panitia pemilihan kecamatan pada rapat pleno dapat meneliti dan membaca dengan cermat serta jelas jumlah data pemilih. Selain itu, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir juga harus menjadi perhatian petugas. KPU berharap pelaksana pleno nantinya akan berjalan aman dan lancar. Azam Afnan, TPAI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti masih seputar pemilu, di mana Bawaslu Provinsi Jambi pastikan tidak ada surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara. Bawaslu menilai pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Pemungutan suara pemilu 2024 telah digelar pada 14 Februari 2024 kemarin. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jambi pastikan tak ada surat suara yang tercoblos sebelum pemilihan. Hingga saat itu, Bawaslu Provinsi Jambi juga belum menerima laporan terkait kerusakan surat suara, baik surat suara tidak sah maupun surat suara yang dicoblos sebelum pemungutan suara. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin mengatakan pihaknya akan meninjau rekapitulasi hasil pemungutan suara secara langsung. Hal itu untuk memastikan tak ada perubahan jumlah suara sebelum diplenokan. Pada kemarin tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara secara umum bahwa di Provinsi Jambi berjalan baik dan memang di beberapa kabupaten kota itu mengalami kondisi yang hujan ya dari pagi sampai siang. Tentunya hal ini ada kendala-kendala teknis terkait dengan pemungutan suara. Kemudian terkait dengan beberapa isu, misalnya seperti surat suara yang telah dicoblos, sepanjang sepengetahuan kami pada saat penghitungan suara kemarin, tidak ada TPS di Provinsi Jambi yang surat suaranya sudah dicoblos. Sementara itu, meski saat pemungutan suara pemilu 2024 kemarin dalam kondisi hujan, Bawaslu tetap pastikan pesta demokrasi berjalan lancar dan aman. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak melala babo dulu, dengar lagi kami baliklah dengan berita lain yo. Nah, di antaranya ganti-ganti banjir di kota Jambi, bangsa surut. Tetaplah bersama di Berkabar Jambi. Ganti-ganti terima kasih masih bersama kami di Berkabar Jambi. Berita selanjutnya. Secara perlahan banjir yang merendam rumah warga di kota Jambi berangsur surut. Surutnya debit Sungai Batanghari Iko disebabkan menurunnya intensitas hujan di Provinsi Jambi dalam sepekan terakhir. Secara perlahan, banjir yang merendam rumah warga di kota Jambi mulai surut. Dari 568 rumah yang sebelumnya terendam, kini tinggal 68 rumah yang masih terendam banjir. Sementara dari hasil tinjauan beberapa hari lalu, ketinggian debit Sungai Batanghari sudah berada di angka 14,69 meter yang sebelumnya mencapai 14,80 meter dari dasar sungai. Surutnya debit Sungai Batanghari Iko disebabkan menurunnya intensitas hujan di Provinsi Jambi dalam sepekan terakhir.
Pasca banjir yang terjadi sejak 1 bulan terakhir menyebabkan Selanjutnya kanti-kanti 3 unit rumah di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh tertimbun material lumpur. Pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah keluarga terdekat. Pasca banjir yang terjadi sejak 1 bulan terakhir menyebabkan 3 rumah mengalami rusak berat akibat tertimbun material lumpur. Selain merusak rumah warga, material lumpur setinggi 1 meter juga merusak fasilitas rumah, seperti kulkas, meja, televisi, dan kursi. Kondisi Iko membuat pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah keluarga terdekat. Saat Iko, pemilik rumah tengah melakukan pembersihan material lumpur menggunakan peralatan seadanya. Sudah banjirnya hampir sebulan, kurang 2 hari. Berapa, Bu? Setinggi kita, Oh, setinggi leher. Kalau dari tempat tidur sampai alat-alat rumah itu hampir. Mudah-mudahan minta diperhatikanlah desa kami ini. Kalau bisa di jalan kami ini agak ditinggikan, gimana lah, minta perhatian lah dari situ. Para korban yang terdampak banjir berharap adanya bantuan dari pihak terkait, sehingga rumah mereka dapat dihuni balik. Ilwan, Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti mungkin masih ingat beberapa waktu lalu berita banjir yang melanda Kabupaten Kerinci. Nah, kali ini banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Kerinci beberapa waktu yang lalu menyisakan material lumpur yang menutupi halaman dan ruang kelas sekolah dasar di Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Hal itu mengakibatkan terhambatnya sejumlah kegiatan siswa. Meski kondisi banjir di wilayah Kabupaten Kerinci kini sudah mulai surut, namun material lumpur yang dibawa saat banjir masih menumpuk di sejumlah fasilitas pendidikan yang terdampak banjir, seperti di Sekolah Dasar Negeri 193, Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Material banjir berupa lumpur hingga saat itu masih menutupi halaman dan ruang kelas. Akibatnya, para guru dan siswa tidak dapat melaksanakan berbagai kegiatan seperti upacara bendera hingga kegiatan olahraga. Kepala Sekolah Dasar Negeri 193 Lubuk Suli, Amril, mengatakan untuk saat itu, para siswa terutama kelas 1 dan kelas 2 terpaksa harus belajar dalam satu ruangan dengan memanfaatkan ruang yang kosong lantaran ruang kelas mereka masih digenangi lumpur. Pihak sekolah berharap pemerintah setempat dapat memberikan solusi untuk merenovasi bangunan sekolah seperti sekolah panggung, sehingga setiap musim penghujan datang, sekolah tersebut tidak digenangi banjir. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti dampak banjir yang terjadi di Kelurahan Sengeti sejak Januari lalu membuat sejumlah warga mulai terserang berbagai penyakit. Selain diare, warga terdampak banjir juga mengeluhkan penyakit gatal-gatal. Seperti itulah kondisi banjir yang masih merendam pemukiman rumah warga di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Meski debit air mulai turun, namun banjirlah berdampak terhadap kesehatan warga. Tak hanya diare, warga terdampak banjir juga mengeluh penyakit gatal-gatal dan demam. Selain bantuan obat-obatan, warga terdampak banjir juga berharap adanya bantuan sembako dan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Penipu tu bantuan dari atas, mohon turun ke bawah banjir nih, bantu mie ke pokok bahan, dapat obat-obatan, seperti bederek, kalau pening gatal-gatal. Sekarang naik ini tunak Pak, kata naik tidak, tapi lewat pada yang kemarin. Selain menggenangi rumah warga, banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm juga merendam perkebunan karet dan kelapa sawit. Kondisi itu berdampak terhadap perekonomian warga karena tak dapat menyadap karet dan manen sawit. Azan Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Yo memang cuaca akhir-akhir kok dak tentu Betul, yo kan. benar lah, Kalau kata kau tadi kayak budak tu. Kayak udah tuh dan itu benar lah. Tengoklah macam hari kau menun Iya. tadi kau panas benar lah. Benar. Kini kau hujan. Benar-benar dak dulu menentu hujan benar. hari kau Iyo, dak. betul Yo, benar lah, Nun. karena memang kalau kita tengok berita tadi Iyo. itu daerah Ulu tadi kan daerah Kerinci. Kerinci. Itu alhamdulillah lah mulai surut Iya. walaupun ada dampaknya tadi itu kan lumpur di Iyo. mana-mana, terus kegiatan belajar siswa jadi terganggu. terganggu juga. Ada pula yang baru terdampak banjir. Siapa? Kayak uak-uak tadi yang orang sekenan nampak dak. kayak orang sekenan iyo yang akhirnya gatal-gatal yo. Gatal-gatal diare juga ada juga DBD biasa kok Nggih. pasca dari banjir kok. Iya, Dan benar. untuk itulah kami mengimbau untuk kepada masyarakat, kepada kanti-kanti untuk selalu jaga kesehatan. Betul. Bukan dari pasca banjir Benun, Iya. seterusnya jaga Seterusnya. terus kesehatan dak Nun. Benar. Agar bisa nonton Megabah Jambi. Nggih. Masuk benar lah tu dak. Dan juga kanti-kanti tetaplah bersama kami karena kami dengar lagi yuk balik dengar lagi lagi. dengan berita lainnya. Nah, di antaranya kanti-kanti penempatan P3K guru Pemprov Jambi berdasarkan jam mengajar. Tetaplah bersama Bekabah Jambi. Ya kanti-kanti terima kasih masih tertonggok depan TV Gudo nenggok berkabar Jambi. Kanti-kanti berita selanjutnya. 2 orang pria Danau Sepin Kota Jambi diringkus petugas BNN Provinsi Jambi. 2 pria itu diamankan saat akan mengirim ratusan butir narkoba jenis pil ekstasi ke Provinsi Makassar. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi telah meringkus 2 orang pelaku penyalahgunaan narkoba di kawasan Danau Sepin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. 2 orang tersebut dibekuk petugas saat akan mengirim paket narkoba jenis pil ekstasi ke Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, berkat laporan dari masyarakat, pelaku penyalahgunaan narkoba Iko berhasil diringkus. Kedua orang pelaku tersebut diantaranya Romal Siahan dan Denny Saputra, yang saat itu kedua pelaku itu telah diamankan di rutan BNN Provinsi Jambi. Selain mengamankan pelaku, petugas BNN juga turut mengamankan barang bukti berupa 130 paket narkoba jenis ekstasi. Kita berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ekstasi yang kita ungkap pada hari Kamis tanggal 8 Februari sekitar pukul 15.40. Ini pun informasi dari masyarakat yang dikembangkan oleh tim Dakjar kami ya. Jadi berhasil menangkap 2 orang tersangka pengedar narkotika jenis ekstasi dan kita berhasil mengamankan 130 butir ekstasi. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup. Asal TPRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti, surat keputusan kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih dalam tahapan pengusulan nomor induk kepegawaian. Sementara untuk penempatan tenaga P3K guru Pemprov Jambi akan berdasarkan sistem jam mengajar sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara. Proses penyerahan surat keputusan kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru di Provinsi Jambi yang dinyatakan lulus seleksi saat itu masih dalam tahapan pengusulan nomor induk kepegawaian. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyatakan penempatan tenaga P3K akan berdasarkan aturan dari Badan Kepegawaian Negara. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Samsul Rizal menjelaskan, untuk pengumuman penempatan P3K akan bersamaan dengan SK dan mengacu pada sistem jam mengajar. Apabila jam mengajar pada sekolah yang dilamar penuh, P3K guru akan digeser untuk mengajar ke sekolah terdekat dari sekolah awal. Pergeseran tempat mengajar hanya berlaku pada SMA, SMK, atau SLB negeri yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jambi.
Pergeseran guru P3K keluar kabupaten kota dari posisi lamaran awal kemungkinan bisa terjadi apabila jam mengajar dalam wilayah yang dilamar lah terlalu penuh. Pada formasi penerimaan 1.700 P3K guru tahun 2023, Disdik memastikan alokasi tersebut hanya sedikit yang tidak terisi lantaran tidak adanya pelamar. Untuk penempatan P3K nanti dia berbarengan keluar dengan SK dari BKN. Tentunya masalah penempatan kita mengacu kepada pemerintah pusat, yaitu yang dari pusat yang mana nantinya penempatan itu kita melihat dari nanti dari sistemnya nanti di situ. Yang pasti ketika guru ditempatkan di situ tentunya dia mempunyai jam mengajar di sekolah tersebut. Berdasarkan jadwal yang telah disusun pemerintah pusat, penyerahan surat keputusan tenaga P3K guru akan dilakukan pada bulan Maret atau April mendatang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti Polda Jambi mengirim tim khusus untuk menyelidiki penyebab insiden meledaknya sumur minyak ilegal meledak di kawasan Tahura, Batanghari. Hingga saat itu, polisi mendata adanya 1 korban meninggal dunia akibat insiden tersebut. Pasca insiden sumur minyak ilegal yang terbakar, tim Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jambi langsung bergerak menuju ke lokasi kejadian. Tim yang secara khusus dibentuk oleh Kapolda Jambi Iko langsung menyelidiki dan membantu Polres Batanghari. PLH Kasubit Penmas Bid Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution mengatakan, hingga saat itu api di lokasi kejadian belum padam. Polisi tengah mencari penyebab pasti dari penyebab kejadian dan korban jiwa. Saat itu baru terdata 1 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Menjelaskan dengan berita yang beredar adanya korban, kita belum dapat informasi yang pasti sehingga kita belum bisa memastikan berapa jumlah korban yang menjadi korban akibat dari terbakarnya sumur ilegal tersebut. Untuk langkah yang dilakukan oleh Polda Jambi, dari Ditkrimsus sudah menurunkan tim untuk menindaklanjuti dengan kejadian terbakarnya sumur ilegal tersebut. Insiden kebakaran terjadi di kawasan Tahura, Desa Jepak, Kecamatan Tembesi, Batanghari pada Jumat sore kemarin. Berdasarkan video dari warga, kobaran api menyala saat direkam di malam hari. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Langsung deh. Lah habis bagi tenun. Tak terasa benar lah dak. Iya, berarti tandanya kita harus mengakhiri, menyudahi lah. Menyudahi. Ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan itu kanti-kanti harus tetap nonton Berkabar Jambi. Dan tentunya kami nak mengucapkan terima kasih banyak kepada kanti-kanti atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan saya Yogi Aparianto. Dan saya Aidan Hussein beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.